Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan sehingga pada hari ini masih bisa melanjutkan perkuliahan bioteknologi walaupun dalam keadaan daring. Salawat bertangkikan salam marilah kita haturkan kepada ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 bioteknologi akan mencoba memaparkan informasi mengenai tanaman transgenik. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang, yang anggotanya itu yang pertama adalah Fadia Hanin, yang kedua Miftahul Jannah, ketiga Nur Aini, keempat Putri Hafizah Ahmad, dan yang kelima saya sendiri Sukriya Fatimah Nur. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 mempunyai 4 submateri. Yang pertama adalah prinsip tanaman transgenik, yang kedua metode untuk transfer tanaman transgenik, transfer gen untuk tanaman transgenik, yang ketiga adalah gen-gen yang penting untuk pemuliaan tanaman transgenik, dan yang terakhir adalah contoh-contoh dari tanaman transgenik. Mau tahu bagaimana informasinya? Simak video kami sampai selesai. Baiklah, untuk materi pertama yaitu prinsip tanaman transgenik akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip tanaman transgenik. Nah, kata transgenik sendiri terbagi atas dua kata. Yang pertama adalah kata trans yang berarti pindah, dan gen berarti pembawa sifat. Kalau kita artikan secara menyeluruh, transgenik ini berarti pemindahan atau mekanisme pemindahan gen satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Hal ini bisa terjadi antara tanaman ke tanaman maupun dari hewan ke tanaman, pastinya dengan mekanisme tertentu. Dan biasanya pemindahan ini tuh dibantu nih teman-teman, dibantu oleh vektor namanya. Dan vektor ini bisa berupa bakteri maupun virus. Di sini juga disebutkan bahwa transformasi genetik pada tanaman adalah mentransfer gen asing yang bisa diperoleh dari tanaman, hewan, virus, bakteri, bahkan manusia ke tanaman tertentu. Jadi bukan semua tanaman bisa kita sisipi gen asing. Nah, gen asing yang diperoleh dari makhluk hidup tertentu ini akan direkayasa secara molekuler sehingga bisa disisipkan ke dalam tanaman tertentu, ke dalam sel tanaman tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari tanaman transgenik, tentu kita akan berlanjut mengenai bagaimana sih prinsip dari tanaman transgenik ini. Nah, secara sederhana, tanaman transgenik ini dibuat melalui pengambilan gen dari suatu makhluk hidup, gen baik dari satu makhluk hidup yang akan disisipkan pada tanaman. Nah, penyisipan ini biasanya menggunakan vektor atau perantara, dan vektor yang sering digunakan adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens. Setelah gen dari satu makhluk hidup ini diambil dan dimasukkan ke sel Agrobacterium, kemudian sel ini akan disisipkan ke tanaman target atau diinokulasikan ke tanaman target, dan kemudian dibiarkan untuk menghasilkan tanaman yang diinginkan. Nah, setelah dilakukan transfer sel Agrobacterium tumefaciens ke sel tanaman target, maka plasmid dari Agrobacterium tumefaciens yang mengandung gen baru ini akan masuk ke sel tanaman target kita. Nah, pembelahan yang terjadi pada sel tanaman akan membentuk anakan-anakan baru, yang tiap anakan baru ini akan mengandung gen baru yang sudah disisipkan tadi. Sehingga setiap anakan ini akan memberikan atau memunculkan sifat dan karakteristik yang berbeda. Tentunya sifat dan karakteristik ini adalah sifat yang sesuai dengan gen baru yang sudah kita sisipkan ke sel tanaman. Nah, pada slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana mekanisme ataupun langkah-langkah penyisipan dari Agrobacterium tumefaciens ke tanaman target. Namun, teman-teman mungkin akan bingung dari gambar ini. Jadi gambar ini masih merupakan gambaran kasar bagaimana mekanisme penyisipan gen baru ke sel tanaman target. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada penjelasan teman-teman saya berikutnya.
Materi yang kedua adalah metode untuk transfer gen pada tanaman. Metode untuk transfer gen pada tanaman ini ada 4. Yang pertama, metode transformasi dengan bantuan agrobakterium. Yang kedua, metode penembakan dengan peluru mikro. Yang ketiga, metode elektroforasi. Dan yang keempat, metode transformasi dengan media karbid silikon. Metode transformasi dengan bantuan agrobakterium. Pada metode ini melibatkan penggunaan patogen tanaman yang disebut Agrobacterium tumefaciens. Patogen tersebut menyebabkan penyakit empedu mahkota pada banyak spesies karena memiliki plasmid DNA non-kromosom yang mengandung gen penginduksi tumor atau tDNA, serta gen tambahan yang membantu tDNA berintegrasi ke dalam genom inang. Agrobacterium tumefaciens adalah bakteri gram negatif yang secara alamiah menginfeksi tanaman dikotil dan menyebabkan tumor pada batang tanaman. Nah, ini adalah contoh gambar tumor pada batang tanaman dikotil. Agrobacterium tumefaciens memiliki 2 macam DNA, yakni DNA yang terletak di dalam kromosom dan DNA plasmid yang berbentuk sirkular atau melingkar yang terletak di luar kromosom. Pada saat Agrobacterium tumefaciens menginfeksi sel tanaman, ada sepenggal DNA yang ada pada plasmid tersebut yang terintegrasi dengan stabil ke genom tanaman, kemudian terekspresi dan menyebabkan tumor. Sepenggal DNA tersebut dikenal sebagai tDNA atau transferred DNA, sedangkan plasmid yang membawa tDNA disebut dengan T-plasmid. T di sini artinya adalah tumor inducing. tDNA ini dibatasi oleh leaf border atau LB serta right border atau RB yang panjangnya 25 bp. Ini adalah contoh gambar metode untuk transfer gen pada tanaman yang menggunakan metode transformasi dengan bantuan agrobakterium. Terdapat 7 tahapan transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens secara in vitro yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pre-kultur target transformasi. Yang kedua, pembuatan suspensi kultur Agrobacterium tumefaciens. Yang ketiga, inokulasi target dengan suspensi Agrobacterium tumefaciens. Yang keempat, ada kokultivasi. Yang kelima, eliminasi Agrobacterium tumefaciens. Yang keenam, seleksi kandidat tanaman transgenik. Dan yang ketujuh adalah analisis molekuler. Nah, baiklah, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu microprojectile bombardment atau penembakan dengan peluru mikro, atau yang biasa dikenal dengan particle bombardment. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri, bahwa ada 4 metode transfer gen pada tanaman. Nah, sebenarnya diklasifikasikan menjadi dua metode. Yang pertama, metode menggunakan vektor atau perantara, dan metode tanpa vektor atau metode secara langsung. Nah, metode Agrobacterium yang sudah dijelaskan Putri tadi itu merupakan metode menggunakan vektor. Nah, vektornya apa? Vektornya yaitu bakteri Agrobacterium itu sendiri. Nah, sedangkan materi yang akan saya jelaskan, metode yang ke 2, 3, dan 4 itu merupakan metode tanpa vektor atau metode secara langsung. Nah, kita masuk aja ke metode microprojectile bombardment. Nah, cara ini sering dipergunakan pada spesies jagung dan padi. Nah, untuk melaksanakannya dipergunakan senjata yang dapat menembakkan mikroproyektil berkecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Nah, mikroproyektil tersebut akan menghantarkan DNA untuk masuk ke dalam sel tanaman. Nah, penggunaan senjata memberikan hasil yang bersih dan terlindung, walaupun hadir probabilitas sehingga terjadi kerusakan selama penembakan berlangsung. Nah, setelah proses transfer DNA selesai, dilaksanakan seleksi sel daun untuk mendapat sel yang sukses disisipi gen asing. Nah, hasil seleksi tumbuhan diproduksi menjadi kalus atau sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi sampai nantinya terbentuk akar dan tunas. Nah, apabila telah terbentuk tanaman muda atau plantlet, nah karenanya dapat dipindahkan ke tanah dan sifat baru tanaman itu dapat dikawal atau diperhatikan. Nah, maksudnya di sini
metode ini tuh dianggap paling efektif dan serbaguna untuk menciptakan organisme transgenik. Nah, karena metode ini dilakukan dengan menembakkan asam nukleat. Asam nukleat itu DNA dari gen target. Nah, dengan kecepatan tinggi hingga asam nukleat tersebut dapat menerobos masuk ke dalam sel. Nah, pada teknik ini gen target itu DNA atau gen target itu dilapisi emas yang berdiameter 1-3 mikrometer. Nah, yang disebut dengan mikroproyektil. Nah, mikroproyektil itu dibawa oleh makroproyektil yang akan ditembakkan dengan kecepatan tinggi menggunakan gas helium yang terkompresi sebagai sumber tenaganya. Jadi intinya mikroproyektil itu adalah DNA atau gen target yang dilapisi dengan emas berdiameter 1-3 mikrometer. Nah, mikroproyektil inilah yang nantinya akan ditembakkan ke dalam sel tanaman menggunakan senjata gen. Nah, pada slide ini terdapat gambar. Nah, gambar ini merupakan proses tahapan dari metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, bermula dari tumbuhan yang paling atas. Nah, jadi gen yang ditransfer itu kan dapat berasal dari jenis seperti bakteri, virus, hewan, ataupun tanaman lain. Nah, pada gambar ini yang dipilih adalah gen target yang berasal dari tanaman. Nah, jadi hal yang pertama harus kita lakukan yaitu identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita ambil DNA-nya, kemudian kita isolasi DNA-nya. Setelah itu kita sisipkan gen target pada plasmid bakteri. Nah, gen target dan plasmid itu disatukan dengan enzim ligase. Nah, setelah gen yang kita inginkan itu didapat, maka dilakukan perbanyakan gen. Nah, perbanyakan gen itu dilakukan dengan dimasukkannya plasmid bakteri yang sudah bercampur dengan gen target kita itu ke dalam bakteri E. coli, sehingga DNA diperbanyak seiring dengan perkembangan bakteri tersebut. Nah, apabila gen yang kita inginkan itu telah diperbanyak dengan jumlah khusus, maka akan dilakukan transfer gen asing ke dalam sel tumbuhan. Tapi sebelum ditransfer ke dalam sel tumbuhan, itu terlebih dahulu gen target itu dilapisi dengan emas yang berdiameter 1-3 mikrometer yang disebut dengan mikroproyektil. Nah, nantinya terlihat kan pada gambar itu ada seperti suntikan. Nah, nantinya mikroproyektil inilah yang akan ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke dalam sel tanaman. Nah, baiklah, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode electroporation atau elektroforasi. Nah, jadi pada elektroforasi ini, sel tanaman akan menerima gen asing mesti merasakan pelepasan dinding sel sampai diproduksi menjadi protoplas atau sel yang kehilangan dinding sel. Yang belakang sekali, sel diberi kejutan listrik dengan voltase tinggi untuk membuka pori-pori membran sel tanaman sehingga DNA asing dapat masuk ke dalam sel dan bersatu atau terintegrasi dengan DNA kromosom tanaman. Nah, kemudian dilaksanakan proses pengembalian dinding sel tanaman. Nah, setelah proses transfer DNA selesai, dilaksanakan seleksi sel daun untuk mendapatkan sel yang sukses disisipi gen asing. Nah, hasil seleksi ditumbuhkan diproduksi menjadi kalus atau sekumpulan sel yang belum terdiferensiasi. Nah, sampai nantinya terbentuk akar dan tunas. Apabila telah terbentuk tanaman muda, dapat dilaksanakan pemindahan ke tanah dan sifat baru tanaman dapat dikawal. Nah, jadi maksud dari metode ini adalah metode yang menggunakan impuls listrik dengan kekuatan medan listrik yang tinggi untuk membuka membran sel selama sementara waktu sehingga gen target itu dapat masuk ke dalam sel. Nah, baiklah, di slide ini terdapat gambar. Nah, gambar ini merupakan proses tahapan dari metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi yang pertama yaitu fase log kultur bakteri E. coli. Nah, di sini mohon maaf, sebenarnya itu adalah sel tanaman. Nah, setelah itu disentrifugasi. Nah, setelah sentrifugasi akan menghasilkan supernatan dan pelet. Nah, sel tanaman itu berada pada bagian peletnya. Nah, setelah itu suspansi kembali pelet
sel tanaman dalam H2O yang steril. Nah, kemudian didinginkan di atas es, kemudian disentrifugasi lagi. Setelah itu disuspensi kembali pelet sel tanaman dalam H2O yang steril, kemudian digunakan sel yang kompeten. Nah, sel tanaman tadi dimasukkan ke tub yang kecil itu, kemudian dimasukkan juga plasmid DNA dari gen target yang kita inginkan. Nah, kemudian tub tadi dimasukkan ke dalam elektroshock. Nah, elektroshock itu merupakan alat kejut listrik yang sudah disambung dengan aliran listrik. Nah, di mana nantinya membran sel dari tanaman ini akan membuka sementara waktu karena kejut listrik ini. Nah, jadi gen target nantinya itu akan masuk ke dalam sel tanaman. Nah, baiklah, masuk ke metode yang keempat, yaitu silicon carbide mediated transformation atau transformasi dengan media karbid silikon. Nah, suspensi sel tanaman yang akan ditransformasikan dicampur dengan serat karbid silikon, dan DNA plasmid dari gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian dilakukan pencampuran dan pemutaran dengan vortex. Nah, serat silikon karbid ini berfungsi sebagai jarum injeksi mikro atau micro injection untuk memudahkan transfer DNA ke dalam sel tanaman. Nah, jadi maksudnya di sini yaitu sel tanaman yang akan kita jadikan tanaman transgenik itu dicampur dengan serat karbid silikon. Nah, serat silikon karbid atau karbid silikon ini berfungsi sebagai jarum injeksi mikro atau micro injection untuk memudahkan transfer DNA ke dalam sel tanaman. Jadi sel tanaman itu dicampur dengan serat karbid silikon yang sebagai jarum ini, kemudian dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Nah, DNA dari gen target yang kita inginkan itu juga dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf. Nah, kemudian dilakukan pencampuran dan pemutaran dengan menggunakan vortex. Nah, sehingga saat proses vortex itu berlangsung, masuklah gen target yang kita inginkan tadi ke dalam sel tanaman, karena sel tanaman sudah dicampur dengan karbid silikon yang sebagai jarum injeksi tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gen-gen penting untuk pemulihan tanaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau plant breeding didefinisikan sebagai suatu paduan antara seni dan ilmu dalam merakit keragaman genetik dari suatu populasi tanaman tertentu menjadi bentuk tanaman baru yang lebih baik atau lebih unggul dari sebelumnya. Pemulihan tanaman sebagai seni terletak pada kemampuan dan bakat para pemulia tanaman dalam merancang atau mendesain dan melakukan proses seleksi atau memilih bentuk-bentuk tanaman yang baru yang ingin dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat pemakainya, serta sesuai dengan tantangan permasalahan yang sedang dan akan berkembang dalam kurun waktu 3-10 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu tujuan pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau plant breeding bertujuan untuk mendapatkan suatu varietas yang mempunyai kualitas atau kuantitas produksi yang tinggi dan stabil pada lingkungan tumbuh tertentu. Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai aktivitas atau proses pemuliaan yang memungkinkan terjadinya perbaikan genetis tanaman sesuai dengan tujuan pemuliaan. Perbaikan karakter tanaman meliputi perbaikan kualitas dan kuantitas karakter-karakter pertumbuhan dan produksi, yakni tinggi tanaman, umur tanaman, produksi per hektar, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan sebagainya. Yaitu dasar strategi pemulihan tanaman. Untuk mencapai tujuan pemulihan tanaman ada 4 elemen dasar dari strategi yang harus dimiliki atau diterapkan oleh para pemulia dalam aktivitas pemulihan tanaman. Yang pertama yaitu mengenal morfologi dari suatu karakter dan mengenal respon fisiologi dan patologi dari spesies-spesies tanaman, di mana karakter tersebut penting untuk adaptasi, produksi, dan kualitas tanaman itu. Yang kedua yaitu merancang teknik-teknik evaluasi yang akan mengevaluasi potensi genetik untuk karakter tersebut pada galur. Yang ketiga yaitu menemukan sumber-sumber gen yang dibutuhkan pada program pemuliaan. Dan yang keempat yaitu menemukan cara sedemikian rupa sehingga potensi genetik tersebut dikombinasikan ke dalam varietas baru yang diperbaiki.
Selanjutnya yaitu mengenai ilmu-ilmu yang terkait dengan pemulihan tanaman. Pemulia tanaman atau plant breeder yang akan melakukan perbaikan tanaman secara genetik haruslah menguasai ilmu genetika. Ilmu pemulihan tanaman berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain. Misalnya, seorang pemulia tanaman ingin menemukan suatu varietas yang mempunyai daya tahan terhadap hama dan penyakit tanaman tertentu. Dalam hal ini, dia perlu mengetahui respon tanaman tersebut terhadap hama dan penyakit. Di samping itu, pemulia tanaman itu perlu mengetahui perilaku hama dan penyakit tersebut. Oleh karena itu, dia tidak hanya perlu mengetahui perilaku atau sifat-sifat genetik tanaman tentang respon tanaman itu terhadap hama dan penyakit, tapi juga mengetahui tentang hama dan penyakit tersebut. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Nur Aini akan menjelaskan materi mengenai genetika dan pemulihan tanaman serta contoh-contoh dari tanaman transgenik. Nah, yang pertama yaitu genetika dan pemulihan tanaman. Variasi hereditas adalah variasi-variasi dalam aspek ukuran, bentuk, warna, bentuk, atau perkembangan dari suatu populasi campuran secara genetis sebagai suatu hasil dari penyebab-penyebab yang bersifat menurun dan dapat diwariskan kepada turunannya. Tugas daripada pemulia tanaman adalah mengidentifikasi variasi hereditas yang berguna bagi perbaikan tanaman dan mengkonsentrasikan gen-gen untuk karakter-karakter tersebut dalam suatu varietas. Nah, dengan demikian, variasi hereditaris ini penting bagi para pemulia tanaman. Tanpa ini tidak mungkin dibuat suatu perbaikan yang bersifat dapat diwariskan. Nah, pada berbagai karakter tanaman, variasi adalah bersifat terputus, gampang diidentifikasikan walaupun dalam lingkungan yang bervariasi dan gampang diwariskan. Kemudian karakter-karakter seperti ini adalah karakter kualitatif, di mana karakter kualitatif itu adalah karakter yang dikendalikan oleh monogen. Nah, yang termasuk karakter kualitatif adalah resisten versus tidak resisten, pertumbuhan normal versus pertumbuhan tidak normal, atau karakter tersebut ada versus tidak ada. Nah, karakter tanaman lainnya yang mudah dimodifikasi oleh lingkungan diekspresikan dalam suatu variasi yang kontinu. Karakter-karakter seperti ini mempunyai suatu inheritance yang kompleks dan disebut sebagai karakter kuantitatif. Nah, karakter kuantitatif ini adalah karakter yang dikendalikan oleh banyak gen. Kebanyakan karakter kuantitatif adalah karakter yang mempunyai nilai ekonomis, yakni produksi, kandungan kimia tanaman, dan banyak karakter fisiologis lainnya. Perbedaan pemulihan tanaman konvensional dengan pemulihan tanaman secara transgenik adalah: yang pertama, pemulihan tanaman secara konvensional, yaitu gen yang dipindahkan berasal dari spesies yang sama dan juga pemindahan gen itu melalui perkawinan interspesies. Sedangkan pemulihan tanaman secara transgenik, gen yang dipindahkan berasal dari spesies yang berbeda dan pemindahan gen melalui rekayasa genetika tanaman. Baiklah, kita lanjut kepada submateri yang keempat, yaitu contoh-contoh tanaman transgenik. Contoh-contoh tanaman transgenik. Teknik bioteknologi tanaman telah dimanfaatkan terutama untuk memberikan karakter baru pada berbagai jenis tanaman. Nah, teknologi rekayasa genetika tanaman memungkinkan pengintegrasian gen-gen yang berasal dari organisme lain untuk perbaikan sifat tanaman. Nah, salah satu contoh aplikasi bioteknologi di bidang pertanian adalah mengembangkan tanaman transgenik yang memiliki sifat yang pertama yaitu toleran terhadap zat kimia tertentu, tahan dari herbisida, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Yang ketiga mempunyai sifat-sifat khusus seperti misalnya pada tomat yang matangnya lama, padi yang memproduksi beta-karoten dan vitamin A, kedelai dengan lemak tak jenuh rendah, kemudian stroberi yang rasanya manis, kentang dan pisang yang berkhasiat obat. Nah, yang keempat yaitu dapat mengambil nitrogen sendiri dari udara. Nah, gen dari bakteri pemfiksasi nitrogen disisipkan ke tanaman sehingga tanaman dapat memfiksasi nitrogen udara sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima, dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan buruk, misalnya kekeringan, cuaca dingin, dan juga tanah yang bergaram tinggi.
Penekanan pemberian karakter tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa tujuan utama, yaitu peningkatan hasil, kandungan nutrisi, kelestarian lingkungan, dan juga nilai tambah tanaman-tanaman tertentu. Sebagai contoh, beberapa tanaman transgenik yang dikembangkan adalah yang pertama yaitu peningkatan kandungan nutrisi, contohnya pada pisang, cabai, raspberries, stroberi, dan juga ubi jalar. Yang kedua, peningkatan rasa, contohnya tomat dengan pelunakan yang lebih lama, cabai, buncis, dan juga kedelai. Yang ketiga, peningkatan kualitas, contohnya pada pisang, cabai, stroberi dengan tingkat kesegaran dan tekstur yang meningkat. Nah, yang keempat, kandungan bahan berkhasiat obat, contohnya tomat dengan kandungan lycopene yang tinggi yaitu sebagai antioksi dan untuk mengurangi kanker. Nah, yang kelima, tanaman untuk produksi vaksin dan obat-obatan untuk mengobati penyakit manusia. Baiklah, dengan tersampaikannya materi terakhir yaitu contoh-contoh tanaman transgenik, maka selesailah sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami sadar dan percaya bahwa apa yang telah kami sajikan, baik itu dalam bentuk PPT maupun bentuk makalah, pasti masih banyak kekurangan informasi yang kami berikan. Bahkan dari penyampaian kami pasti masih banyak hal yang perlu dibenahi. Maka dari itu, kami harap dari teman-teman mau memberikan kritik dan saran serta tambahan materi nantinya supaya bisa menjadi bahan evaluasi untuk kami sehingga bisa lebih baik lagi, lebih optimal lagi dalam memberikan informasi ke depannya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dan demikianlah yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Kepada Allah kami mohon ampun dan kepada teman-teman semua kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.